Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Sebelumnya, masih ingat ya kalian yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Nah, yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada tentang bagaimana bunyi itu bisa terjadi, jenis-jenis bunyi, dan bagaimana bunyi itu merambat ke beberapa medium. Bicara tentang jenis-jenis bunyi, masih ingatkah kalian ada berapa jenis? Ya, yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar itu beberapa hewan tertentu, beberapa contohnya adalah gajah, jangkrik, anjing. Dan bunyi audiosonik itu yang bisa kita dengar. Apakah hanya kita saja yang mampu mendengar bunyi audiosonik? Tentu tidak. Beberapa hewan yang bisa kita panggil namanya itu juga artinya mendengar bunyi audiosonik. Contohnya ketika kita memanggil nama hewan tertentu, anjing, Meli gitu, ya. Anjingnya Jatang, artinya dia mampu mendengar bunyi kita. Berikutnya bunyi ultrasonik yang mampu mendengar adalah beberapa hewan tertentu juga. Contohnya ada kelelawar dan lumba-lumba. Pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menguraikan sifat-sifat bunyi. Oke? Jadi yang kita pelajari pertama, sifat-sifat bunyi itu yang pertama adalah bunyi memerlukan medium untuk merambat, ya. Kemarin ada 3 medium perambatan bunyi, yaitu pada zat padat, zat cair, dan gas. Oke, kita lihat satu persatu. Zat padat, nah seperti ini ya. Sudahkah kalian melakukan percobaan ini? Mungkin jika ada waktu senggang, silakan dicoba dengan adik, kakak, atau bahkan dengan orang tua kalian. Nah, kalau pada zat padat, itu partikelnya susunannya seperti ini ya, rapat sekali. Jadi pada zat padat bunyi itu akan merambat sangat cepat. Oke, berikutnya bunyi merambat pada zat cair. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat animasinya. Misalkan sebuah batu dijatuhkan ke dalam bak air, apakah bunyinya akan terdengar atau tidak? Nah, yang pasti kalau kalian mencoba melakukannya akan muncul bunyi, atau kalian dekatkan telinganya ke dekat air ini, bak air, kalian akan mendengar bunyi dari jatuhnya batu. Jadi itu artinya bunyi merambat pada zat cair. Kalau zat cair susunan partikelnya itu lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Berikutnya yaitu bunyi merambat pada gas. Nah, seperti kita berbicara dengan orang sekitar kita sehari-hari, nah itu karena ada udara. Udara itu kan juga salah satu gas. Seandainya tidak ada udara, mungkin bunyi kita tidak akan bisa terdengar. Bahkan kita juga tidak akan bisa bernafas. Nah, kalau pada gas itu susunan partikelnya itu sangat renggang sekali. Ya, oke, jadi dari ketiga medium ini bunyi merambat paling cepat di medium yang mana? Zat padat, zat cair, atau gas? Ya, yang paling cepat perambatan bunyi itu adalah pada zat padat. Ya, selanjutnya zat cair, kemudian yang terakhir itu adalah gas. Mengapa zat padat? Karena zat padat ini dia sangat rapat jarak antar partikelnya, ya. Jadi sangat rapat, itu artinya bunyinya langsung nyambung terus, ya. Nah, sedangkan pada zat gas itu kan renggang sekali. Jadi untuk menyampaikan bunyi antar partikel itu lebih lama. Baik, berikutnya adalah tentang sifat bunyi yang kedua. Apa kira-kira sifat bunyi yang kedua? Nah, sifat bunyi yang kedua
yaitu bahwa bunyi itu bisa dibiaskan, atau bahasa lainnya refraction. Dibiaskan itu maksudnya apa? Dibiaskan itu dibelokkan. Ya, seperti apa dibelokkan? Sebagai contoh, gambarannya itu adalah yang paling mudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, itu ada petir. Petir itu kan sebelumnya ada kilat, baru bunyinya. Betul kan ya? Nah, bunyi petir pada siang hari kita akan bandingkan dengan bunyi petir pada malam hari. Silakan selanjutnya setelah ini mungkin kalian bisa amati ya, entah kapan, karena sekarang musim kemarau, nanti kalian bisa mengamati ketika musim hujan banyak petir. Nah, jadi ketika malam hari ya, itu ada petir, kita bisa lihat misalkan ini garis putus-putus ini adalah garis normal ya. Jadi garis normal itu kita merupakan garis khayal saja. Garis normal itu harus kita gambar lurus ya. Kalau nggak lurus namanya ya nggak normal lah ya. Nah, jadi ini garis normal yang berwarna orange ini garis khayal saja. Kemudian misalkan ada petir, ini yang kuning ini adalah bunyinya ya. Bunyinya pada malam hari bisa jadi tidak dibiaskan. Tergantung apa dibiaskan itu, tergantung kerapatan partikel udara juga. Ya, jadi kalau suhu udara itu sangat dingin, maka partikelnya merapat. Sama seperti ketika kucing itu tidur pada musim dingin, dia akan melungker, merapatkan seluruh tubuhnya. Sama juga dengan partikel di sekitar kita, partikel di udara, itu ketika suhunya sangat dingin, maka cenderung untuk merapat. Nah, merapatnya ini mempengaruhi tentang pembiasan bunyi. Ya, jadi seperti apa? Ketika malam hari yang sangat dingin, bahasanya malam hari yang sangat dingin. Malam hari yang sangat dingin, partikel-partikel itu sangat rapat. Ya, akhirnya ini bunyi tidak lurus lagi tapi berbelok, ya, bisa kita amati. Jadi bunyinya berbelok mendekati garis normal. Jadi ini ya yang dimaksudkan mendekati garis normal. Tadi kan dia lurus saja, awalnya itu hanya lurus seperti ini. Nah, sekarang dia lebih dekat ke garis normal. Ya, akhirnya inilah yang menjadikan bunyi petir terdengar lebih keras pada malam hari. Oke, berikutnya bagaimanakah bunyi petir pada siang hari? Nah, pada siang hari suhu udara itu kan cenderung panas. Nah, kalau panas itu partikel udaranya kira-kira bagaimana? Kalau dingin tadi merapat. Kalau panas, maka partikel udaranya akan merenggang, ya. Jadi partikel udara yang merenggang inilah yang mempengaruhi pembiasan atau pembelokan bunyi. Seperti apa? Misalkan ini yang tengah adalah garis normal. Nah, ini bunyi, maka bunyinya akan dibelokkan kemana? Ya, bunyi akan dibelokkan lebih jauh atau menjauhi garis normal ya. Karena seharusnya lurusnya kan begini. Ya. Nah, ini dia berbelok menjauhi garis normal. Inilah yang menyebabkan bunyi pada siang hari terdengar lebih pelan dibandingkan pada malam hari. Jadi ini sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dibiaskan. Baik, berikutnya sifat bunyi yang ketiga, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Sebagaimana bola memantul, ya. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang. Contohnya seperti anak yang berteriak ini, ketika ini ada sebuah dinding, ya, dia berteriak, maka bunyinya akan dipantulkan sebagaimana bola memantul, ya. Nah, bunyi pantul itu ada beberapa macam. Kira-kira ada yang sudah belajar semalam macam bunyi pantul itu ada berapa? Nah, berikutnya sebelum kita pelajari tentang
macam-macam bunyi pantul. Kita pelajari dulu sebenarnya apa sih manfaat bunyi pantul. Baik, ini akan saya tampilkan sebuah video. Silakan anak-anak menyaksikannya. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan dua selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Baik, macam-macam bunyi pantul ada 3. Yang pertama adalah bunyi pantul itu memperkuat bunyi asli. Sebagai contoh adalah yang biasa mungkin kita lakukan, itu kita mainan pakai corong seperti ini. Ya, ini bisa memperkuat bunyi atau suara yang kita keluarkan. Kenapa bisa memperkuat? Karena jarak dinding pemantulnya itu sangat berdekatan dengan sumber bunyi. Ya, bisa kalian coba setelah ini. Ya, kalian boleh menggunakan kertas, dibulatkan atau dibuat tabung seperti ini, kemudian bersuara. Bunyinya akan terdengar lebih keras. Ya, sekali lagi yang menyebabkan bunyinya memperkuat bunyi asli itu terjadi karena jarak pemantul atau dinding pemantulnya atau dinding penghalangnya itu sangat berdekatan. Ya, berikutnya sering mungkin kita lihat ya. Jadi beberapa alat musik, ini alat musik jadul zaman dulu, itu kan dibuat seperti ini supaya apa? Nah, ini kan sumber bunyinya di sini juga. Nah, ini supaya bunyinya terdengar lebih keras juga. Nah, berikutnya yang kedua, bunyi pantul itu adalah gaung. Seperti apa itu gaung? Nah, lebih jelasnya silakan saksikan video berikut ini. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Baik, itu tadi video tentang gaung dan bagaimana gaung itu bisa terjadi. Berikutnya bagaimana gaung itu bisa diatasi juga atau diminimalkan keberadaannya. Ya, jadi pada ruangan seperti di samping, gambar di samping, itu di bioskop, itu sebenarnya akan terjadi gaung jika video atau film diputar. Nah, tapi kok bisa seakan tidak ada? Ya, karena di sekitar gedung, dindingnya, bahkan di semua tempat di bioskop, itu dilapisi dengan karpet atau benda yang mempunyai pori-pori atau celah.
Ya, jadi dilapisi karpet seluruh dindingnya dan langit-langitnya. Untuk apa? Untuk meredam suara. Jadi itu benda-benda yang mampu menyerap suara. Ya. Jadi keberadaan pori-pori itu atau lubang-lubang kecil pada benda itu membuat suara masuk dan sedikit menghilang. Ya. Jadi ini istilahnya teredam suaranya. Benda apa saja kira-kira yang mampu meredam suara? Ya, ada karpet, spons, styrofoam juga bisa, dan benda yang serupa. Baik, berikutnya setelah kita belajar gaung, kita akan mempelajari yang ketiga, bunyi pantul macamnya itu adalah gema. Ya, jadi ini bunyi pantul yang ketiga. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ya, seperti apa? Silakan kalian lihat video berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi bunyi pantulnya terdengar setelah orang itu berteriak. Itu namanya gema. Kita ulangi ya. Nah, itu namanya gema. Bagaimana gema itu bisa terjadi? Kalau tadi gaung itu jarak dinding penghalangnya atau dinding pantulnya itu antara jauh dan tidak jauh. Maksudnya ya seperti gedung itu ya cukup jauh lah. Kalau gema itu jarak dinding penghalangnya atau dinding pantulnya sangat jauh. Contohnya di tebing, jarak antar tebing itu kan sangat jauh. Jadi bunyinya memantul itu memerlukan waktu yang cukup lama juga. Jadi ketika ini dia berteriak sampai tebing ini mungkin bunyinya memantul, ini kan jauh ya. Mungkin terdengar beberapa detik setelah dia berteriak ya. Jadi ini contoh bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Apakah hanya pada bukit saja? Tentunya tidak. Silakan kalian baca-baca sendiri kira-kira selain pada bukit itu pada apa saja akan terjadi gema. Baik, dari saya materi hari ini cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar, bisa di kolom komentar YouTube atau kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.